Pernah nggak sih kamu berada di situasi di mana kamu pengen banget ngobrol sama seseorang, tapi bingung mulai dari mana? Atau mungkin kamu lagi di acara kumpul-kumpul dan cuma bisa diam di pojokan? Tenang, kamu nggak sendirian. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita Pandangan Mata. Di video kali ini, aku mau ngasih kalian beberapa tips jitu untuk memulai percakapan, khususnya buat kamu yang merasa diri itu lebih ke penyendiri. Yuk, langsung aja kita bahas. Mengapa orang penyendiri sulit memulai percakapan? Sebelum kita masuk ke tips-tipsnya, mari kita bahas dulu. Kenapa sih kadang kita, sebagai orang penyendiri, suka merasa susah banget buat memulai obrolan? Biasanya, ini karena kita terlalu banyak mikirin, gimana ya kalau aku ngomong ini dan dia nggak nyambung? Atau, nanti kalau aku salah ngomong gimana? Tapi, tahu nggak sih? Ada beberapa alasan lain juga. Salah satunya adalah kita seringkali overthinking. Kita terlalu khawatir sama penilaian orang lain, sampai-sampai takut salah ucap. Plus, ada juga masalah rasa percaya diri yang kurang. Kadang kita merasa apa yang mau kita sampaikan itu nggak penting atau menarik. Atau kita merasa nggak yakin dengan kemampuan sosial kita sendiri. Ini sering terjadi, terutama kalau kita jarang berinteraksi sosial. Tapi, guys, ingat ya, semua perasaan ini normal, dan banyak orang yang merasakan hal yang sama. Nah, yang penting sekarang adalah, gimana sih kita bisa mengatasi semua rasa cemas dan takut ini? Yuk, kita cari tahu di segmen berikutnya. Tips memulai percakapan. Oke, sekarang ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Bagaimana sih cara memulai percakapan yang baik? Nah, pertama, pilih topik yang ringan. Misalnya, kalau lagi di acara, coba tanyakan pendapat mereka tentang acara itu. Gimana menurut kamu acara hari ini? Atau kalau lagi di kafe, bisa komentar tentang menu. Kamu udah pernah coba cake yang ini belum? Katanya sih enak banget loh. Topik-topik ringan seperti ini bisa membuka pintu obrolan tanpa terlalu berat. Selain itu, kamu juga bisa mencoba mengomentari sesuatu yang lagi terjadi di sekitar. Misalnya, kalau lagi di taman, bisa bilang, "Wah, hari ini cuacanya bagus ya, enak banget buat piknik." Atau kalau di perpustakaan bisa tanya, "Kamu lagi baca buku apa? Aku lagi cari referensi buku bagus nih." Cara-cara ini membantu kamu buat memulai obrolan dengan santai dan nggak terkesan memaksa. Selain itu, ini juga bisa jadi jembatan untuk kenal lebih dalam dengan orang yang kamu ajak ngobrol. Kedua, jangan takut untuk menggunakan humor. Sedikit candaan bisa membantu menciptakan suasana yang lebih santai. Tapi ingat guys, kunci dari menggunakan humor adalah tahu batasannya. Pastikan candaanmu itu sopan dan tidak menyinggung. Misalnya, kalau lagi di kafe dan lihat ada menu unik, bisa aja kamu buat lelucon ringan seperti, "Kamu percaya nggak sih? Di sini ada minuman namanya Meteor Shower. Kira-kira kalau diminum kita bisa terbang enggak ya?" Lelucon ringan kayak gini bisa membuat suasana jadi lebih nyaman dan enggak kaku. Yang penting, perhatikan reaksi mereka. Kalau mereka tersenyum atau tertawa, itu artinya kamu di jalur yang tepat. Tapi kalau mereka terlihat tidak nyaman, lebih baik langsung alihkan pembicaraan. Ingat, tujuan dari humor adalah untuk membuat kedua belah pihak merasa nyaman dan menikmati percakapan, bukan sebaliknya. Jadi, gunakan humor dengan bijak ya guys. Ketiga, jadilah pendengar yang baik. Ini penting banget loh. Kadang, memulai percakapan bukan hanya tentang apa yang kamu katakan, tapi juga seberapa baik kamu mendengarkan. Dengan menjadi pendengar yang baik, kamu menunjukkan bahwa kamu benar-benar tertarik dengan apa yang mereka katakan. Dan percayalah, itu berarti banyak bagi orang yang kamu ajak bicara. Misalnya, kalau orang tersebut cerita tentang hobi mereka, dengarkan dengan seksama dan tunjukkan ketertarikanmu. Tanyakan pertanyaan lanjutan seperti, "Wah, keren, kamu udah berapa lama hobi itu?" Atau, "Apa yang bikin kamu tertarik dengan hobi itu?" Ini menunjukkan bahwa kamu nggak cuma sekedar ngobrol, tapi benar-benar ingin mengenal mereka. Dan satu lagi, saat mendengarkan, hindari memotong pembicaraan mereka. Biarkan mereka menyelesaikan, baru kemudian kamu memberikan respons. Ini bukan hanya soal etika, tapi juga cara untuk membangun koneksi yang lebih dalam percakapan. Jadi ingat ya, menjadi pendengar yang baik itu kunci untuk menjaga percakapan tetap mengalir dan menyenangkan. Latihan dan contoh percakapan.
Nah, setelah tahu tips-tipsnya, yang nggak kalah penting adalah latihan. Ingat guys, latihan itu kunci utama. Jadi coba terapkan tips-tips ini dalam situasi sehari-hari. Misalnya, saat kamu di kasir supermarket, bukan cuma bayar dan pergi, tapi coba tanya ke kasirnya dengan santai, hari ini rame nggak? Atau mungkin, barang apa nih yang paling laris hari ini? Ini bisa jadi pembuka obrolan yang simple, tapi efektif. Atau misalnya saat di lift, daripada cuma diem, coba buka obrolan ringan dengan orang di sampingmu. Bisa dengan komentar sederhana tentang cuaca. Wah, panas banget ya hari ini. Atau mungkin tentang musik yang diputar di lift. Lagu ini enak ya. Kamu tahu judulnya nggak? Hal-hal kecil seperti ini bisa membuka kesempatan untuk percakapan yang lebih berarti. Dan satu lagi, jangan takut salah atau canggung. Awalnya mungkin memang gitu, tapi semakin sering kamu praktek, kamu akan jadi semakin baik dan percaya diri. Percayalah, semuanya butuh proses. Jadi, yuk, mulai dari sekarang. Buat setiap momen jadi kesempatan buat latihan berkomunikasi. Siapa tahu, kamu bisa jadi jauh lebih mahir dalam berkomunikasi daripada yang kamu bayangkan. Itu dia beberapa tips dari aku untuk memulai percakapan bagi kamu yang penyendiri. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa, praktekkan dan beritahu aku pengalamanmu di kolom komentar. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.